Halo, Kak Lara. Ya, ya, Masa? sudah. Iki ada slide jumlahnya 12. Gantian tah? Ya, terserah. Gak apa-apa. Iki siapa sing mulai? Kamu aja. Aku dah. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Iki wong dua tok kan ya? Iya. Kan kelompoknya aku berempat sih saja nih ya. Iya, tapi rara lho. Satu aku Haidar. Ya gak sih? Makanya, jadi aku ambil tes. Haidar gak melok. Baru ini kemana? Aduh, 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 aduh. Ini berarti ikut kelompok 7-an. Apa? Ikut kelompok 7-an. Kan kita ngerjain nama kelompok 7. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ayo, Ras. Aku. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila pada mulanya ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di dalamnya dijelaskan bahwa kecerdasan bangsa yang seharusnya diciptakan adalah berdasar atas kelima Pancasila, yaitu spiritualisme, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan.
Jika tidak didasarkan atas Pancasila itu sendiri, berarti telah melakukan pencederaan terhadap amanat yang telah disebutkan di dalamnya. Sumber historis lainnya juga dapat ditemukan pada diskusi kaum intelektual, pidato tertinggi negara dan lain-lain. Pidato petinggi negara dan lain-lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis di dalam dasar pengembangan ilmu bisa dilihat ketika masyarakat memperhatikan adanya dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga ketika iptek tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan, masyarakat akan menolaknya. Seperti pada kasus pembangkit listrik tenaga nuklir, masyarakat menolak karena adanya beberapa pertimbangan terhadap keamanan yang belum terjamin, dan juga trauma dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Disinilah nilai kemanusiaan mereka mulai berbicara, bukan hanya melihat kecanggihan yang akan ditimbulkan, tapi juga melihat dari aspek kenyamanan dan keselamatan antar manusia. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis di dalam dasar pengembangan ilmu bisa dilihat ketika masyarakat memperhatikan adanya dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga ketika iptek tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan, maka masyarakat akan menolaknya. Seperti pada kasus pembangkit listrik tenaga nuklir. Masyarakat menolak karena adanya beberapa pertimbangan terhadap keamanan yang belum terjamin, dan juga trauma dari kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Di sini nilai kemanusiaan mereka mulai berbicara, bukan hanya melihat kecanggihan yang akan ditimbulkan, tetapi juga melihat dari aspek kenyamanan dan keselamatan antar manusia. Ayo, Ras. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. 3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. 4. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. 2. Memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. 3. Memberikan arahan agar selalu diusahakan jurang gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan memiliki beberapa pengertian. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ketiga, bahwa pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Beberapa hal yang merupakan urgensi dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada berat kebutuhan pasar serta belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mute, mutean nggak apa-apa, Ras, bentar. Saya tak tanya Torik